Selamat pagi Pak Gadis. Pagi. Ya Pak, mau nanya perihal mengenai apa Pak, itu yang ginjal akut itu pada anak yang berumur itu 1 sampai 5 tahun kan pada umumnya yang terkena. Itu Pak, kalau di Manado Pak, informasi seperti apa Pak? Iya, jadi nama resmi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah gagal ginjal akut atipikal gitu. Jadi kalau ada istilah atipikal di belakang itu menjelaskan sebenarnya bahwa permasalahannya kita belum tahu apa penyebabnya gitu. Cuman memang pada beberapa kesempatan itu terkorelasi gitu. Jadi dalam pemeriksaan toksisitas terhadap pasien yang bergejala itu ditemukan adanya substansi senyawa yang kita sebut dengan dietilen glikol dan etilen glikol yang kemudian terhubungkan dengan keberadaan saat ini senyawa ini di beberapa obat sirup yang ada dijual di pasaran. Nah, masalah ini mulai terangkat ketika ada laporan WHO pada tanggal 5 Oktober tahun 2022 bahwa kejadian yang sama yang similar itu dengan yang kita alami sekarang terjadi juga di salah satu negara Afrika, di Gambia, di mana ternyata ada 5 jenis obat di sana yang terpapar dengan DEG dan EG ini, yang kemudian di sana diambil kebijakan untuk menghentikan sementara pemanfaatan obat-obat ini. Nah, kita juga di Indonesia kita ikut aturan dari Kementerian Kesehatan, jadi ada surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu tanggal 18 Oktober tahun 2022 untuk yang mana adanya kewajiban bagi seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan untuk melaporkan kejadian-kejadian gagal ginjal akut yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian juga dilaksanakan himbauan untuk menghentikan sementara penggunaan obat-obat sirup ini di seluruh fasilitas kesehatan dan apotek dan penjualan obat sirup sampai kemudian Balai POM itu selesai memeriksa keseluruhan sediaan obat sirup ini. Kalau memang dia betul tercemar, terpapar dengan dietilen glikol dan etilen glikol ini. Jadi itu yang kita kawal di pemerintah Kota Manado. Kemarin dari hari Jumat lalu kita sudah menurunkan tim ke apotek-apotek untuk memantau apakah betul mereka patuh dengan imbauan ini untuk menghentikan sementara penjualan obat-obat sirup sambil menunggu hasil pemeriksaan Balai POM ya. Sementara sudah ada beberapa hasil yang keluar gitu bahwa memang ada sekitar 5 jenis obat yang nantinya itu akan di-ban, artinya tidak bisa lagi dipasarkan untuk batch-batch tertentu karena memang ditemui adanya keterpaparan terhadap 2 senyawa ini. Jadi begitu yang. Jadi langkah daripada pemerintah Kota Manado sudah ada antisipasi. Sudah. Kemarin kita sudah turun. Saya sendiri kemarin sempat sidak ke 2 apotek. Hari Jumat juga tim saya sudah turun ke apotek. Hari ini juga ada di provinsi kayaknya akan turun. Jadi sudah ada koordinasi dengan dinas kesehatan. Sudah, kemarin kita malah bersama-sama dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, dari Polres. Kita turun sama-sama. Pak, kalau untuk korban di Kota Manado kira-kira bagaimana? Sampai hari ini sesuai dengan sistem pelaporan yang kita dapatkan, jadi memang ada channeling pelaporan khusus yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan untuk tiap permasalahan kesehatan itu, dan sampai saat ini waktu kami buka tadi pagi belum ada laporan adanya gagal ginjal akut di Kota Manado. Jadi antisipasi untuk Kota Manado sudah sangat gitu ya? Iya, kita proaktif saja, sejak aja keluarnya ini kita langsung bentuk tim untuk memantau kalau memang betul bahwa penyebabnya dari keterpaparan substansi ini kita harus kawal baik. Pak, kalau salah satu jenis obat apa Pak, gimana? Nah, kalau itu saya belum punya kewenangan untuk itu karena itu masalah branding gitu. Nanti ada surat resmi dari Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa obat ini terbukti tercemar. Nah, baru kita bisa umumkan karena itu ada masalah branding, ada masalah cipta dan lain sebagainya. Yang kita harus punya dasar hukum kuat. Jadi ada informasi-informasi di media sosial mengenai nama-nama obat itu Pak, jangan dulu terlalu ambil kesimpulan Pak. Sampai ada pengumuman resmi. Gitu ya Pak. Makasih Pak Kadis. Makasih.